Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Ibu Sulasviana Alfiraida MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Genetika dan Ekologi, dan juga seluruh teman-teman Tadris IPA C semester 6 yang sangat kami sayangi dan juga kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dipertemukan dengan kami kelompok 3 yang akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema ekologi. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW agar nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Oke, sebelum kita mulai presentasi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu di lokasi masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu saya sendiri, Diah Ayusa Fitri sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Muhammad Aziz Nurul Abidin, pemateri kedua. Ada Dwi Novita Nur Syakbani, pemateri ketiga. Fajar Mariana Rahmawati, pemateri keempat. Umi Nur Alfi, pemateri kelima, dan Nur Azizah sebagai pemateri ketiga. Untuk tema presentasi kami kali ini yaitu berjudul Konsep Organisasi dalam Populasi dan Komunitas. Oke, lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya urutan mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, sampai biosfer. Untuk satu-satu mungkin saya tidak menjelaskan karena sudah dijelaskan kelompok sebelumnya. Di sini kami akan fokus pada organisasi dalam populasi dan juga komunitas. Nah, sebelum ke situ mari kita bahas sebentar tentang ilmu ekologi populasi itu sendiri. Ilmu tersebut merupakan cabang ilmu yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan teori organisasi. Jadi organisasi bukan hanya berlaku untuk manusia, tapi untuk hewan dan tumbuhan juga berlaku teori organisasi. Teori organisasi ini dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama Hannan dan Freeman pada tahun 1977 dan dikenalnya sebagai istilah population ecology theory. Nah, population ecology theory dibangun dengan literatur yang isinya menggunakan bahasa teknis tersendiri dengan model matematika dan prosedur statistikanya yang memiliki kekhasan. Sebenarnya ini cakupannya luas ya, tapi kami di sini sekedar menjelaskan untuk dasar-dasarnya saja. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa mencari referensi atau ya bertanya kepada yang lebih pada ahlinya, karena di sini kita belajar bersama. Nah, oke, selanjutnya ada teori ekologi populasi meskipun tidak mampu untuk diterapkan dalam film besar dan kompleks, tetapi dalam bentuk jaringan. Dalam subsistem organisasinya mirip seperti dalam masyarakat atau populasi itu sendiri. Teori ekologi populasi itu mirip dengan ya populasi yang ada di masyarakat. Intinya itu ada dua makhluk, ada dua komponen atau lebih. Nah, itu sudah disebut sebagai sebuah organisasi. Selanjutnya ada konsep organisasi dalam populasi dan komunitas seperti judul yang kami bahas tadi ya. Nah, di sini ekosistem tersusun dari beberapa tingkatan organisasi. Yang pertama meliputi individu, populasi, dan juga komunitas. Mereka itu saling berinteraksi sehingga membentuk suatu sistem dengan kesatuan yang teratur. Urut-urutannya, yang pertama paling awal tadi mulai dari sel, dari atom ya. Tapi di sini secara garis besar dimulai dari individu. Nah, gabungan individu-individu tersebut menjadi sebuah populasi. Setelah populasi dengan populasi yang satu itu bergabung, nah itu baru yang dinamakan komunitas. Populasi.
Populasi didefinisikan sebagai kelompok kolektif organisme dari spesies yang sama. Perlu diingat, dari spesies yang sama. Kalau sudah beda spesies berarti bukan dinamakan populasi. Mungkin saja bisa dinamakan komunitas karena sudah sebuah perkumpulan dari berbeda jenis atau spesies. Selanjutnya ini ada spesies yang sama yang menempati ruang dan waktu tertentu. Artinya mereka dalam satu tempat. Contohnya ada populasi manusia di suatu kecamatan. Terus ada populasi pohon cengkeh di Kelurahan Jatisawet. Terus populasi harimau di suatu hutan dan masih banyak lagi. Intinya yang satu jenis, ingat-ingat. Nah, untuk selanjutnya komunitas akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan melanjutkan presentasi tentang komunitas. Di sini komunitas merupakan salah satu jenjang organisme biologik langsung di bawah ekosistem tetapi satu jenjang di atas populasi. Sedangkan struktur komunitas merupakan sekumpulan populasi dari spesies-spesies yang berlainan dan bersama-sama menghuni suatu tempat. Untuk memudahkan kita, pengertian tentang komunitas itu sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup di dalam suatu tempat. Nah, contohnya tuh misalnya ya, di kolam ikan air tawar mungkin ada sekumpulan ikan nila, terus kemudian sekumpulan ganggang, kemudian sekumpulan teratai ataupun sekumpulan katak. Nah, sekumpulan populasi inilah yang disebut dengan komunitas. Terus struktur komunitas ini tuh sebenarnya tuh yang di mana di dalamnya itu tentang susunan atau komposisi spesies dan kelimpahannya di dalam suatu ekosistem itu sendiri. Nah, komunitas ini itu kan ada komunitas biotik dan abiotik, di mana biotik itu hidup dan abiotik ini tuh di lingkungannya itu sendiri ya. Nah, komunitas biotik ini ternyata itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada komunitas pertama atau mayor dan kemudian ada komunitas minor, di mana komunitas mayor ini tuh komunitas yang cukup besar atau lengkap sehingga tidak bergantung dengan komunitas lainnya. Maksudnya itu komunitas mayor ini tuh sudah lengkap gitu ya. Di dalamnya tuh sudah ada produsen, ada konsumen, terus kemudian ada pengurainya. Sedangkan pada komunitas minor ini kebalikan dari komunitas si mayor, di mana komunitas si minor ini itu kurang lebih itu masih bergantung dengan komunitas lain. Contohnya ya, kalau kita menyebutkan komunitas makhluk hidup di suatu kolam, maka itu yang disebut dengan komunitas mayor. Nah, sedangkan apabila kita menyebutkan komunitas ikan di suatu kolam, maka itu yang disebut dengan komunitas minor. Nah, di dalam komunitas tersebut terdapat berbagai jenis tertentu untuk hidup dan berdampingan. Walaupun demikian, tetapi masih ada kompetisi di antaranya sehingga akan ditemukan populasi tertentu yang berperan sebagai dominasi dalam suatu komunitas. Nah, populasi yang berdominan tersebut ini terutama adalah populasi yang dapat mengendalikan sebagian besar arus energi dan kuat sekali mempengaruhi lingkungan pada semua jenis yang ada di dalam komunitas yang sama. Terus kemudian analisis komunitas dalam daerah geografis tertentu dari bentang darat telah mengutamakan dua pendekatan yang berlawanan, yaitu pendekatan zona dan pendekatan analisis gradien, di mana masing-masing pendekatan ini mempunyai tujuan spesifik tertentu atau tersendiri yang cocok pada pengukuran analisis komunitas pada wilayah tertentu. Pada umumnya, semakin curam gradien lingkungan, maka semakin nyata terlihat atau semakin tidak bersambungan komunitas-komunitas lainnya. Sedangkan sebaliknya ya, semakin landai gradien lingkungan, maka semakin bersambungan komunitas-komunitasnya.
Terus kemudian di sini ada habitat dan relung ekologi atau NIS. Habitat adalah area yang memiliki sumber daya dan kondisi bagi organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Nah, habitat inilah yang menghubungkan kehadiran spesies, terus kemudian ada populasi, terus kemudian individu, hewan atau tumbuhan dengan lingkungannya. Nah, oleh karena itu, habitat ini tuh menunjukkan totalitas lingkungan yang ditempati populasi di mana di dalamnya tercakup faktor biotik berupa ruang, terus media yang ditempati, ada cuaca, ada iklim serta vegetasinya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan dan seleksi habitat oleh suatu organisme. Habitat digunakan oleh organisme dengan memanfaatkan sumber daya fisik atau abiotik seperti air, tanah, dan lain sebagainya, dan biologi atau biotik. Habitat juga digunakan sebagai daerah jelajah, perlindungan, sarang, daerah, larian, atau kegiatan hidup lainnya yang dilakukan oleh organisme. Organisme juga dapat melakukan seleksi terhadap suatu habitat untuk ditempati mereka. Seleksi habitat merupakan proses atau perilaku yang digunakan organisme untuk memilih habitat yang sesuai untuk menunjang kehidupan mereka. Suatu habitat diseleksi oleh organisme berdasarkan ketersediaan tempat berlindung, kualitas dan kuantitas vegetasi, daerah peristirahatan, daerah pemangsaan, serta daerah pemeliharaan anak mereka. Habitat di alam ini memiliki berbagai organisme, yaitu berupa vegetasi atau tumbuhan maupun populasi hewan yang ada di dalamnya. Berbagai organisme ini akan mengelompok dan terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu yang dirasa paling cocok bagi mereka. Oleh karena itu, masing-masing organisme akan menempati mikrohabitatnya. Mikrohabitat ini merupakan bagian dari habitat yang merupakan lingkungan dengan kondisi yang optimal dan dekat hubungannya dengan organisme. Sebagai contoh yaitu jamur pelapuk kayu. Jamur pelapuk kayu ini hanya dapat hidup pada bagian batang tumbuhan yang telah lapuk, teduh, dan lembab. Jadi jamur pelapuk kayu ini akan menempati tempat-tempat yang mereka rasa paling cocok untuk tumbuh, yaitu pada batang tumbuhan yang telah lapuk, teduh, dan lembab. Selanjutnya yaitu konsep relung. Yang pertama, konsep relung berdasarkan Grinnell atau Grinnellian Niche Concept mewujudkan gagasan bahwa relung spesies ditentukan oleh ketersediaan habitat, tempat tinggal, dan adaptasi perilaku yang menyertainya. Dengan kata lain, relung adalah jumlah dari persyaratan, habitat, dan perilaku yang memungkinkan suatu spesies bertahan dan menghasilkan keturunan. Jadi di sini lebih menekankan bahwa relung sebagai mikrohabitat yang ditempati oleh spesies. Sedangkan konsep relung dari Elton atau Eltonian Niche Concept mengklasifikasikan relung berdasarkan kegiatan mencari makan mereka. Elton juga memperkenalkan gagasan tentang respon dan dampak suatu spesies terhadap lingkungan. Konsep ini menekankan bahwa suatu spesies tidak hanya tumbuh dan merespon lingkungan berdasarkan sumber daya yang tersedia, pemangsa, dan kondisi iklim, tetapi juga dapat mengubah ketersediaan dan perilaku dari faktor-faktor tersebut ketika tumbuh. Jadi di sini Elton lebih menjelaskan tentang peranan spesies dalam komunitas. Selanjutnya yaitu suksesi. Suksesi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem seimbang. Suksesi juga terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Sebagai contohnya dapat dilihat gambar pada PPT. Nah, sebelumnya
di sini tidak ada tumbuhan sama sekali. Tetapi lama-kelamaan tumbuhan tersebut akan tumbuh dan berkembang. Nah, perkembangan ini yang dinamakan dengan suksesi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab suksesi. Terdapat 3 faktor penyebab suksesi. Yang pertama yaitu akibat perubahan iklim. Bentuk perubahan ini meliputi perubahan dalam periode waktu yang lama dari penyebaran tumbuhan dan juga hewan yang akhirnya sampai pada bentuk-bentuk ekosistem sekarang. Yang kedua yaitu suksesi alogenik karena pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar misalnya faktor luar seperti api, penginjakan atau polusi dapat menginduksi perubahan ekosistem baik untuk sementara waktu yang relatif lama. Yang ketiga yaitu topografi. Suksesi terjadi karena adanya perubahan kondisi tanah antara lain erosi pengendapan atau denudasi. Kemudian jenis-jenis klimaks. Dalam kondisi klimaks, makhluk hidup dapat mengatur dirinya sendiri dan dapat mengolah habitat sedemikian rupa sehingga cenderung untuk melawan inovasi baru. Jenis-jenis klimaks ada 5. Yang pertama, klimaks klimatik, yaitu klimaks yang dapat dicapai dengan kondisi iklim tertentu. Yang kedua yaitu klimaks edafik, klimaks yang dimodifikasi begitu besar oleh kondisi fisik tanah seperti topografi dan kandungan air serta relatif vegetasi dapat mencapai kestabilan lain dari klimaks yang sebenarnya di suatu wilayah. Hal ini disebabkan adanya tanah habitat yang mempunyai karakteristik yang sendiri. Yang ketiga yaitu subklimaks. Ada kalanya vegetasi terhalang untuk mencapai klimaks oleh beberapa faktor selain iklim. Misalnya ada penebangan, dipakai pengembalaan hewan dan lain sebagainya. Komunitas tanaman subklimaks akan cenderung untuk mencapai klimaks sebenarnya jika faktor-faktor penghalang atau penghambat dihilangkan. Yang keempat yaitu disklimaks. Pada bagian disklimaks, gangguan dapat menyebabkan modifikasi klimaks yang sebenarnya dan ini menyebabkan terbentuknya subklimaks yang berubah. Sebagai contoh, vegetasi terbakar menyebabkan tumbuh dan berkembangnya vegetasi yang sesuai dengan tanah bekas terbakar tersebut. Yang kelima yaitu praklimaks. Jika pergantian iklim secara temporer menghentikan perkembangan vegetasi sebelum mencapai klimaks yang diharapkan. Kemudian perubahan vegetasi di alam dapat dibedakan dalam 3 bentuk umum. Yang pertama, perubahan fenologis. Perubahan fenologis yaitu perubahan yang tidak saja terjadi adanya masa berbunga, berbuah, berbiji, berumbi, gugur daun, dan sebagainya. Tetapi juga terjadi pertumbuhan jenis-jenis tumbuhan yang tertentu dalam perjalanan waktu atau musim yang memperkaya komunitas tumbuhan itu. Misalnya pada habitat padang pasir dengan hadirnya tumbuhan sentuhan setahun dan geofita setelah hujan turun, dan ini terjadi 1 kali dalam beberapa tahun. Yang kedua yaitu perubahan suksesi sekunder.
perubahan vegetasi yang non-fenologis dan terjadi dalam ekosistem yang telah matang. Suksesi sekunder berasal hanya dari suatu kerusakan ekosistem secara tidak menyeluruh atau tidak total kerusakannya. Misalnya pada daerah pertanian setelah terjadi panenan, juga pada hutan akibat terjadi pohon tumbang. Yang ketiga yaitu perubahan suksesi primer. Berlainan dengan suksesi sekunder, pembentukan komunitas tumbuhan pada suksesi primer ini berasal dari suatu substrat yang sebelumnya tidak pernah mendukung komunitas tumbuhan. Tahapan-tahapan suksesi. Tahapan suksesi dibagi menjadi 3, yaitu tahap kolonisasi, yang kedua ada tahap modifikasi tempat, yang ketiga ada tahap variabilitas ruang. Pada tahap kolonisasi merupakan tahap awal dari suksesi, yang pada tahap tersebut habitat yang kosong akan dipenuhi oleh organisme-organisme yang memiliki kemampuan untuk sampai pada suatu tempat tergantung pada kemampuan diversi individu tersebut dan isolasi yang ada pada daerah tersebut. Yang kedua, tahap modifikasi tempat. Dari tahap tersebut, organisme-organisme yang diam di daerah itu akan mengubah sifat-sifat sesuai pada tempat tersebut. Pada tahap ini, organisme ini akan mempengaruhi sifat-sifat batuan yang akan didiami. Yang ketiga ada tahap variabilitas ruang. Pada tahap ini adanya peningkatan variabilitas ruang spesial habitat. Contohnya adalah Diras drumri adalah tanaman pembentuk hutan yang terpenting pada suksesi awal di Alaska. Tumbuhan ini menghasilkan gradien sifat tanah, bahan organik tanah yang bervariasi. Selanjutnya ada macam-macam suksesi. Macam-macam suksesi dibagi menjadi 2, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer merupakan suksesi yang terjadi ketika komunitas awal terganggu dan dapat mengakibatkan hilangnya komunitas awal tersebut secara total, sehingga di tempat komunitas asal tersebut akan terbentuk substrat dan habitat baru. Gangguan ini dapat terjadi secara alami, misalnya pada tanah longsor, letusan gunung berapi, endapan lumpur, dan endapan pasir di pantai. Selain itu, gangguan juga terjadi karena pembuatan manusia, misalnya penebangan timah, batu bara, dan minyak bumi. Contoh yang terdapat pada Indonesia adalah terbentuknya suksesi pada Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun 1883. Di daerah bekas letusan Gunung Krakatau tersebut mula-mula muncul pioner berupa lumut kerak atau lichen, serta tumbuhan lumut yang tahan terhadap penyinaran matahari dan kekeringan. Selanjutnya ada suksesi sekunder. Pada suksesi sekunder, suatu ekosistem mengalami gangguan baik secara alami maupun secara buatan, dan gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme yang ada, sehingga dalam ekosistem tersebut substrat lama dan kehidupan lama masih ada. Contohnya pada gangguan alami misalnya banjir, gelombang laut, kebakaran angin kencang, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan. Contoh pada komunitas yang menimbulkan suksesi di Indonesia antara lain Tegalan Tegal, Padang Alang-alang, Belukar bekas ladang, dan kebun karet yang ditinggalkan. Kebakaran seringkali terjadi seiring dengan datangnya musim kering yang sering dikenal dengan musim kemarau. Kebakaran dapat terjadi karena gejala alam sering terjadi di musim kemarau dengan suhu panas yang tinggi dan dapat memudahkan bahan organik
kering, mudah terbakar jika tersulut dengan api. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan materi dengan perspektif Al-Quran atau perspektif Islam ya. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada suara-suara mengganggu seperti hewan-hewan ataupun kendaraan, karena posisi saya di sini sedang berada di luar rumah. Dan juga saya mohon maaf karena kameranya di sini gelap. Saya nggak tahu kenapa. Padahal di sini juga kondisinya terang. Mungkin karena kamera saya. Oke, kita lanjut ke materi saja ya. Bagi kaum muslimin, bagi orang Islam, Al-Quran menempati posisi sentral atau posisi utama dalam memberi petunjuk pada jalan kebahagiaan dan kesejahteraan. Untuk mencapai kebahagiaan ini, selain umat manusia harus memperhatikan rasional dengan Tuhannya dan makhluk sosial, mereka juga harus memperhatikan konservasi lingkungan sekitar. Konservasi lingkungan mempunyai konotasi bahwa lingkungan harus diperhatikan, dilindungi, dan dipelihara sebagai keadaannya agar tetap mampu menjunjung tinggi nilai kehidupan yang harmonis. Kalau diberi bahasa gini, jika manusia itu atau jika kamu mampu memakmurkan dan memelihara alam lingkungan dengan baik, maka alam lingkungan juga akan membalas dan bersahabat dengan baik gitu. Jadi kalau kita baik sama alam, kalau kita merawat alam, alam juga akan bersahabat dengan kita, begitupun sebaliknya. Manusia hidup di muka bumi harus bertanggung jawab mengelola pemanfaatkan sumber daya alam berdasarkan asas konservasi untuk mencapai kemakmuran agar dapat memenuhi kebutuhan. Disebutkan dalam Al-Quran di sini bahwa hamparan bumi yang semuanya yang ada di dalamnya ciptaan Allah untuk kebutuhan manusia. Yang artinya di sini Al-Quran surat Al-Hijr ayat 19-20 yang artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikannya kepadanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan hidup, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Maksudnya gini, pada ayat ini Allah telah menghamparkan bumi atau menyediakan bumi, menjadikan seluruh isinya untuk kebutuhan manusia. Semua yang ada di langit dan di bumi ini, entah itu langit, darat, atau laut, sungai-sungai, matahari, bulan, dan semuanya itu, Allah memang menciptakan untuk dedikasi kebutuhan manusia gitu. Jadi semuanya ini ya demi kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi kita sebagai manusia yang merupakan makhluk yang sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya, kita harus pandai-pandai merawat alam, kita harus pandai-pandai merawat ciptaan Tuhan gitu. Salah satunya yaitu lingkungan itu sendiri. Next, dalam term ekologi dalam perspektif Al-Quran ini itu diperkenalkan dengan sebagai term paling tidak ada 13 macam term ekologi dalam Al-Quran, yaitu lingkungan hidup atau al-bi'ah, seluruh alam atau al-alamin, langit atau jagat raya, al-sama, bumi, al-ard, manusia, al-insan, fauna, al-an'am dan dabbah, flora, al-nabat atau al-harj, air, ma, udara, al-rih, matahari, al-syam, bulan, al-qamar, bintang, al-buruj, dan gunung, al-jamal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila dari teman-teman mungkin ada yang masih bingung atau yang ada yang kurang benar dari penjelasan kelompok kami, mohon maaf, dan mungkin untuk pertanyaan bisa ditulis pada kolom komentar. Apabila ada yang kurang benar, monggo dibenarkan juga di kolom komentar atau dalam via yang lain, yang tentunya virtual ya, karena masih masa pandemi. Terima kasih atas waktunya.
Dari kelompok kami, apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.